hasil yang kami buat yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuni Roknyati. Saya Chandra Sendin. Saya Rosita. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Baiklah, dimulai dari Chandra. Oke, yang pertama adalah konsep dan urgensi. Pertama, satu, konsep Pancasila sebagai sistem etika. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai, baik atau buruk. Apakah yang Anda ketahui tentang nilai? Fronzi menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Nilai membutuhkan pengemban untuk berada. Misalnya, nilai kejujuran melekat pada sikap dan kepribadian seorang. Istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat memakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan Cebongan, Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atau pengedar narkoba asal Australia Keppel County. Keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia 182 membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Gustiansyah. Mengenai psikologi sosiologis politik. A. Yaitu esensi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima sudah ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan misi bersama akan menciptakan semua bangsa dalam membangun negara dasar prinsip-prinsip konstitusional. Menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya ke Indonesia. Prinsip dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional. Pancasila sebagai dasar negara menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mereka merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila adalah substansi esensial dan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Definisi Pancasila sebagai dasar negara. Definisi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional kelembagaan dan personal sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila sehingga negara Indonesia terpilih betul-betul sebagai negara modern yang menjadi terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bersyarat pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Ini membangun argumen tentang dinamika dan pasangan, dinamika Pancasila, negara, asas tunggal, NPRM nomor 2978
cara yang sulit. Untuk menetapkan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Yang dibacakan oleh Yuni, silakan Yuni. Terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur yang mempengaruhi meliputi faktor eksternal dan internal. Nah, faktor eksternal meliputi yaitu pertarungan ideologi negara, menguasai kebudayaan global, dan meningkatkan kebutuhan dunia. Dan faktor internal meliputi pergantian rezim dan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Mendefinisikan ekonomi dan urgensi. A. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara, para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. 1. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintah Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan ini ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politik. Namun, seiring dalam perjalanan waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Untuk lanjutannya akan dibacakan oleh Rosita. Rosita. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintah Soeharto dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dalam menjalankan ideologi semua dalam membangun dan perubahan tentang kemasyarakatan melalui Pancasila. C. Pancasila sebagai ideologi selama masa pemerintah Presiden Soeharto. Presiden menggantikan Soeharto yang menunjuk pada 21 Mei 1964 atas dasar berbagai pihak harus pendaftaran dan sosialisasi Pancasila telah bergema karena penggunaan tadi lebih disebutkan masalah politik budaya dalam umum. Baiklah, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.